kasih Bapak Ibu udah hadir malam ini di The Botanica di acara Paguyuban Bandung-Arium. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah join di YouTube untuk menyaksikan acara ini. Maaf kita agak terlambat ya untuk mulainya. Nah Bapak Ibu yang udah dari sini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih walaupun hari ini macet ya. Di Pasteur udah biasa macet, tapi hari ini macet banget ya. Terus juga tadi sempat gerimis ya sore-sore, mungkin itu penyebab jalanan jadi sangat padat ya. Ya Bapak Ibu, malam ini kita pertemuan ke 102 ya. 102 ya Pak Lukas? 102 ya, jadi udah banyak banget episodenya. Malam ini kita bakal membawakan tema yang sangat menarik, judulnya adalah cuan mengalir dari air. Nah cuan itu apa sih? Untung. Profit, oh iya. Kalau yang saya tahu cuan itu uang, betul nggak sih? Salah ya? Oh, cuan itu untung. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal untung itu biasanya kita dapat dari apa? Dari usaha, dari bisnis gitu ya. Nah, malam ini kita bawain satu topik tentang bisnis juga yang mungkin bagus, mungkin enggak juga. Karena ini kan kayaknya tentang air ya. Air itu kan salah satu sumber kehidupan yang paling penting ya. Nah ini bisa nggak sih digantikan sama teknologi atau sebenarnya enggak? Atau air itu nanti kedepannya bakal diganti sama sesuatu yang lain gitu, kita nggak tahu ya. Mungkin kita langsung aja panggil narasumber kita malam ini, Pak Ferry Lukianto. Kita berikan tepuk tangan. Halo, selamat malam Pak Ferry. Ya, selamat malam. Ya, makasih udah datang ya Pak ya. Ya, malam ini mau bawain temanya cuan mengalir dari air gitu ya Pak ya. Betul. Nah kebetulan Pak Ferry ini kan di sini keterangannya health planner and marketing partner. Boleh jelasin dulu Pak itu tuh apa? Ya, jadi jadi perusahaan ini tuh sebenarnya kayak perusahaan pam swasta ya, gitu. Bapak-bapak biasa kita kan teman saya pernah mengeluh cerita lucu yang dia anaknya dapat potongan nilai gara-gara singkatan PAM ya. Kalau disingkatnya adalah perusahaan air mandi kata dia ya. Harusnya perusahaan apa Ibu? Air minum. Oh, berarti Ibu nggak akan dikurangi nilainya ya. Jadi kenyataannya memang di sini, memang di negara kita memang belum sampai level sana. Nah, jadi di perusahaan ini membantu supaya kita memastikan benar-benar air minum di rumah itu jadi memang air yang layak minum. Oke. Gitu. Jadi kan realitanya di Indonesia ini air itu kayaknya belum semua layak diminum gitu ya Pak ya. Nah, Ya. Pak Ferry ini adalah usahawan yang berusaha untuk ini ya Pak ya, Ya. bikin supaya air pam itu bisa jadi air minum juga gitu. Betul. Kita bersinergi sama pemerintah, kita bantu pemerintah juga supaya kita bisa punya generasi yang sehat dengan dimulai dari air minum. Gitu ya. Oke, nah boleh cerita sedikit Pak, sebelum Bapak masuk ke bisnis ini mungkin backgroundnya Pak Ferry sendiri apa? Background saya berkuliah kebetulan di seni rupa desain. Agak belok sedikit Ibu. Oke. Karena ibu saya sebagai seorang dokter pasti pengen keturunannya jadi dokter ya. Betul ya, kata-kata gitu ya. Cuma karena mungkin waktu muda jadi saya rasa saya lebih suka ke desain seni rupa gitu ya. Akhirnya masuk sana, cuman seiring perjalanan ya ada banyak hal yang membuat saya dendam tanda kutip positif ya Ibu ya, bahwa ternyata banyak orang itu sakit dan kehabisan hartanya gara-gara kehilangan kesehatannya itu. Oke. Nah, jadi akhirnya saya berbisnis di bidang kesehatan dan salah satunya adalah air. Air, oke. Nah, Pak Ferry kebetulan udah nyiapin presentasi juga ya Pak ya? Iya. Oke, sebelum Pak Ferry presentasi mungkin saya mau ngasih disclaimer dulu untuk bapak-bapak yang ada di sini dan juga ada di rumah yang menyaksikan melalui YouTube bahwa Paguyuban Bandung-Arium ini tidak bekerja sama atau terafiliasi dengan produk manapun ya Pak. Jadi kita acaranya ini tidak komersil ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang berminat dengan produk yang dijelaskan oleh Pak Ferry, nanti bisa komunikasikan atau menghubungi Pak Ferry di luar acara ini, gitu ya Pak ya. Oke, silakan Pak Ferry langsung aja presentasi. Ya. Kita berikan tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera. untuk semuanya. Ya, saya akan mulai ceritakan tentang
air ini ya, Bapak Ibu ya. Saya bersyukur buat kesempatannya, terima kasih, dan mari kita sama-sama belajar tentang air. Karena sebenarnya ini satu rahasia yang kita sebenarnya sangat-sangat sudah tahu, cuman karena macam-macam hal jadi kita tidak dapetin sesuatu informasi yang tepat gitu ya. Oke, Mahatma Gandhi bilang bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga, betul ya? Lebih daripada keping emas dan perak. Ketika Anda punya keping emas dan perak dan Anda cuma ada di rumah sakit, itu jadi sesuatu yang akhirnya habis buat bayar rumah sakit tentunya ya. Oke, boleh dibantu klik Pak? Nah, jadi seperti yang kita tahu, air itu mendominasi tubuh kita ya. Jadi kalau di pria itu sampai 65% total tubuhnya itu air, kalau wanita itu 60%. Nah, nanti kalau di otak dan segala macam itu proporsinya kita bisa lihat di sini ya. Nah, terus yang berikutnya adalah, boleh dilanjutkan. Nah, kebiasaan air orang Indonesia ini sekarang sudah berubah. Ya mungkin di sini banyak yang lahir mungkin di atas tahun 80-an. Ada beberapa? Ada ya. Mungkin nggak tahu kalau ditanya kapan kira-kira orang itu mulai minum air galon, gitu ya. Dulu itu zaman-zaman saya lahir, saya pernah ngalamin yang namanya rebus air, betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, rebus air gitu ya. Cuman semenjak tahun 80-an itu berubah ya, di mana salah satu pelopor perusahaan yang luar biasa ya di Indonesia ya, dia menjual air yang harganya waktu itu heboh, lebih tinggi dari bensin katanya. Tapi itu sesuatu yang kemajuan yang sangat bagus gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan di sini. Ternyata 40% orang sekarang sudah pakai air galon ya. Nah, ini adalah 3 jenis yang paling umum bahwa air ini dipasarkan di Indonesia adalah, yang pertama adalah air mineral. Ada juga yang kedua suka minum air yang pH-nya tinggi. Ada yang minum? Ya, ada beberapa merek ya. Nah, harganya cukup lumayan juga. Dan yang terakhir adalah air reverse osmosis atau RO, gitu ya. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, kenapa air mineral ini jadi sesuatu yang heboh? Ya, karena banyak orang tidak mengerti, gitu ya. Nah, ada plusnya, ada minusnya, dan kita bisa belajar nanti di sini ya. Ternyata air yang disimpan di galon itu sekarang ada masalah sedikit, gitu ya. Nanti Ibu bisa search di Google, ya nanti bisa search peraturan tentang BPA, bahaya BPA dan mikroplastik. Karena sebenarnya kalau air yang diproduksi sama pabrik air pasti kualitasnya bagus. Siapa yang setuju? Pasti bagus ya, mereka sudah diawasi dengan kesehatan dan segala macam. Cuman masalahnya adalah ketika sistem distribusinya, ketika dihantarkan dengan truk besar ya, itu ternyata mereka diekspos, mereka tidak ditutup. Jadi mereka kena sinar matahari dan akhirnya bermasalah. Masih ingat Bapak Ibu kalau di labelnya itu apa? Labelnya air dibilang, nah si Bapak dapat ya. Nanti, nah ini apa ya, boleh minum kopi ya, saya sediain kopi spesial. Nanti kita bisa coba airnya ya di belakangnya. Oke, nah ini yang satu hal yang penting. Yang berikutnya Pak, bisa lanjut. Nah, sebenarnya yang kita tahu itu agak blur di masyarakat gitu ya. Jadi air itu ternyata mineral di dalam air itu ada yang organik dan anorganik gitu ya. Nah, anorganik itu gimana? Anorganik itu dia bentuknya tidak bisa diserap sama manusia langsung, sedangkan yang organik bisa diserap langsung. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya kalau kita di rumah, siapa yang di sini butuh yang namanya ini zat besi? Perlu semua ya, semua butuh ya. Nah, zat besi itu apa? Untuk darah dan segala macam ya. Nah, cuman kan nggak ada ya ketika lagi jalan-jalan, ada pagar yang sudah mulai somplak nih. Dari besi, ini asli besi ya. Terus kita ambil, terus tak mut-mut. Kenapa nggak begitu? Kan besi sama besi, betul ya? Nah, terus ada juga yang pasti di sini butuh yang namanya kalsium atau kapur, gitu ya. Ada yang, nah kan nggak ada yang kapur tulis terus diikut, gitu ya. Nah, karena itu zat yang memang anorganik. Nah, siapa yang bisa membuat anorganik jadi organik adalah tumbuhan. Nah, itu yang akhirnya membuat sesuatu pertimbangan untuk kita bisa hati-hati sama mineral yang agak tinggi, ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini contohnya adalah kalsium, fosfor, kalium. Nah, ini
kita butuh 1000 miligram, jadi cuma 1 gram ya kita butuh per hari. Fosfor itu 200 miligram per hari ya, jadi kita butuhnya cuma 0,7 miligram ya kalium. Nah, kita lihat sekarang di air, kira-kira berapa ya. Oke, boleh dilanjutkan yang berikutnya. Nah, kalau di sini kalsium itu ternyata dia dalam ini ya, sorry harusnya ditutup mereknya, lewatin aja. Jadi kalsiumnya 11,25 ya. Nah, berarti dia butuh untuk mikrogram. Jadi dia untuk dapetin 1 dia harus minum 10 liter lebih, kurang lebih 10 liter. Nah, kalau Bapak Ibu memang kalau memang ini pun mineralnya organik, kita harus minum 10 liter, kira-kira gimana tuh? Sudah keburu-keluar lagi ya? Karena rata-rata kita cuma butuh sekitar 3 liter, 2-3 liter, tergantung berat badan. Nah, jadi ini yang akhirnya klaim bahwa harus dipenuhi lewat air itu tidak tepat. Jadi kita dipenuhi dari mana? Kita penuhi dari makanan, gitu ya. Oke, yang berikutnya boleh dicepatin. Yang berikutnya ada beberapa. Nah, di sini ada, lanjutin lagi Pak. Nah, di sini kita yang berikutnya adalah air pH tinggi. Ya, air pH tinggi ini adalah air yang punya kadar basa. Ya, dimana katanya kalau basa ini dia bisa bantu untuk menetralkan keasaman tubuh. Karena kalau badan terlalu asam kita akan sakit, gitu ya. Nah, jadi memang ini ada mengandung mineral-mineral kali. Nah, ini adalah bisa dibilang agama kedua. Banyak orang-orang yang minum full air yang pH ini. Nah, nggak salah Bapak Ibu ya. Seperti tadi mineral air yang suka minum air mineral boleh. Cuman yang kedua ini, yang asam ini juga kita yang basah ini kita harus pertimbangkan bahwa kita harus minumnya 2 jam setelah makan. Kenapa? Karena lambung kita itu perlu asam untuk mencerna. Jadi kalau kebayang asam di lambung kita yang pH-nya bisa sampai 5 itu ya ternyata jadi basah ya, ada parasit, telur-telur cacing dan segala macam dia bisa lolos gitu ya. Jadi diatur minumnya. Yang berikutnya, nah ini buah pisang, ini salah satunya mineral yang terkandung dalam kalium yang tentunya kita makan sekali juga udah kepenuhin kebutuhan harian. Yang berikutnya Pak, bisa dicepetin. Nah, ini ada merek-merek lain yang sudah menjawab kebutuhan. Nah, di sini dibilang bahwa memang kebetulan WHO belum mensyaratkan pH tertentu itu jadi suatu syarat untuk kita bisa menjaga kesehatan. Ya, karena badan manusia ini luar biasa. Dia bisa membuat badan kita itu seimbang, gitu ya. Nah, ini ada beberapa minuman contohnya ya dengan pH macam-macam, bahkan ada yang jeruk ini pH-nya 4 ya. Kalau suka minum jus jeruk itu ternyata di dalam badan kita malah jadi basah. Ya. Jadi sesuatu yang memulihkan. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada data-datanya. Nanti kalau pengen detail saya bisa share. Yang berikutnya, Pak. Ya, yang ini, yang siapa sih organ apa yang bantu kita untuk menetralkan? Ya, yang pertama adalah ginjal dan paru-paru. Ya, jadi makanya pH tubuh itu diatur dengan membuang CO2 dan H2O dengan berkala. Gitu ya. Jadi kalau kita anggap wah udara, apalagi udara Bandung sekarang tambah kurang segar ya, nah perlu mulai pakai masker juga. Kalau Anda sudah apalagi sudah kecapean, kena polusi, itu resiko sakit lebih tinggi ya, apalagi kalau nahan kencing. Racun yang harusnya dibuang harus dibuang, kalau enggak badan kita juga rusak. Oke, nah ini rumus-rumusnya. Yang berikutnya, nah RRO ya, kenapa RRO ini pertimbangannya adalah salah satu yang kita bisa pertimbangkan untuk menjadi kesehatan ya, karena RRO ini adalah di mana air itu dibersihkan, dimurnikan ya. Seperti mungkin kalau Bapak Ibu tahu kalau ada yang bermasalah dengan ginjal, itu dokter menyarankan untuk minum air yang sangat rendah, bahkan 0 kadar mineralnya gitu ya. Oke, nah ini manfaat-manfaatnya. Jadi ini sistemnya ditekan lewat membran, jadi yang mineral-mineral yang lamanya hilang, gitu ya. Oke, bisa dipercepat lagi, Pak. Nah, ini ya sistemnya, pH-nya itu antara 6 sampai 7. Ya, jadi cukup netral. Yang berikutnya, Pak. Nah, ini banyak orang ini sekarang dilemanya adalah masih
beli dan angkat galon. Ya, jadi kita bisa pertimbangkan ya dengan adanya galon ini, apakah kita bisa lanjutkan atau kita bisa pilih, gitu ya. Enak kan kalau ada pilihan ya, karena dengan ada pilihan kita bisa memilih untuk lebih hemat atau mungkin lebih berdaya guna dengan dana yang kita miliki, gitu ya. Oke, nah ini rata-rata budget orang di Indonesia itu disurvei antara 200 sampai 400 ribu, ya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah ini satu masalah ketika ternyata harga air itu ternyata terus naik, ya. Dengan dari apalagi krisis seperti ini ya. Nah ini ya, nanti gambar yang tadi Bapak sudah bilang ya. Itu ada tercantum sendiri di botol mereka ya, di botol yang di air mineral ya. Cuman ini akan menyebabkan akhirnya mikroplastik, BPA, bakteri itu mulai terakumulasi di dalam air. Oke, gara-gara distribusinya. Nah, ini saya ada videonya, cuman mungkin nggak sempat diputar. Ini dari dari ketua organisasi konsumen. Ya, yang menyebutkan bahwa ternyata harusnya galon itu cuma 4 bulan dan ditemukan ternyata di pasaran itu rata-rata 2 tahun. Jadi itu yang menyebabkan resiko sebenarnya ya. Nah, ini bisa dipertimbangkan juga. Yang berikutnya mikroplastik. Mikroplastik ini dokter ini bilang bahwa ternyata kalau ada penyumbatan ketika dibedah ya, di tumpukan lemak peroksidanya itu salah satunya selain ada kolesterol dan yang lain-lain adalah ada mikroplastik. Gitu ya. Ya, nanti kalau mau videonya juga saya bisa share, bisa dilanjutkan pada slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering nggak bersihin dispenser? Jarang ya. Ada mungkin jarang itu berapa lama tuh? Setahun, 2 tahun, atau sebulan 2 bulan? Saya ingat ya. Saya pun ngaku dulu saya pakai dispenser juga ya, sebelum kenal yang perusahaan ini. Saya pakai itu bersih waktu mau pindahan. Jadi hitung-hitung mungkin udah hampir 2 tahun baru saya bersihin. Waduh, ajaib-ajaib isinya seperti ini ya Ibu, karena air yang semakin banyak mineral itu dia akan mulai bisa jadi lumut gitu ya, dan tentunya resikonya di kita ya. Bukan salah yang tadi juga yang jual, karena kita tidak pernah diedukasi gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, ini juga ya, berapa orang masih bilang bahwa oh saya suka olahraga ya, angkat galon ya. Cuman kita tahu bahwa kita ini bukan semuanya atlet. Jadi ketika kita bangun tidur, istri bilang ya, wah air habis gitu ya, ke lantai 2 naik angkat ya, turun bangun masih setengah ngantuk, angkat galon ke lantai 2 ya, lupa kita belum pemanasan, kejepret lah tulang ya, uratnya ya. Jadi kita nggak selamanya muda, dan ini adalah satu keuntungan di mana kalau kita menggunakan pam swasta ini gitu ya. Oke, yang berikutnya Pak, bisa dilanjutkan. Nah ini bisa di budgetnya bisa disesuaikan, bisa dilanjutin ke yang berikutnya. Kita tinggal ganti saja, karena semua orang punya budget masing-masing untuk punya air galon ya. Nah jadi kita nanti biaya bisa disesuaikan dan bahkan lebih hemat gitu ya. Nah gimana caranya? Enaknya perusahaan ini dia sudah menyediakan dipasang langsung gratis ya. Ini ada yang tipe digital, ini ada yang tipe manual. Enaknya kalau yang manual itu adalah ketika dia mati listrik, dia masih tetap bisa keluar air, karena tangkinya di dalam ada tangki gitu ya, yang sudah air sehatnya. Yang berikutnya yang sebelah sana digital, pastinya kalau yang suka air panas, bikin kopi gitu ya, di sini ada yang suka bikin ini ya, kopinya macam-macam gitu ya, suhunya mungkin dibuat berapa derajat gitu ya, 80 derajat atau mungkin 90 derajat campur sama 5 derajat gitu ya. Ya itu bisa. Ya itu kita tinggal putar dan touch aja seperti yang di sini ya alatnya. Itu kelebihannya, dia dipasang langsung nanti ke keran. Jadi ke titik air. Gitu ya. Oke, bisa yang berikutnya. Nah, kira-kira perusahaan ini kira-kira gimana maintain untuk memastikan kualitas airnya bagus. Nah, saya sukanya di sini dia punya sistem perawatan yang kita tinggal bayar seperti kita iuran listrik, kita iuran air gitu ya. Jadi jumlahnya bisa fix, dan ini antara 3 sampai 7 tahun. Jadi orang bisa sesuaikan budgetnya gitu ya. Nah, ini adalah filter yang pertama, boleh diklik Pak. Nah, ini yang
akan membersihkan elemen-elemen yang besar, lumpur dan segala macam. Yang berikutnya yang kedua adalah dia akan membersihkan bakteri virus. Ini yang RO-nya. Di sini biasanya sudah 0 ya. Nah, yang ketiga ini adalah di mana kita diremineralisasi, tapi mineralnya ini adalah mineral yang organik. Jadi aman buat ginjal Bapak Ibu. Terakhir, harga ginjal berapa Bapak Ibu kalau mau transplantasi? Serem ya nanyanya dari tadi ya. Bukan apa-apa Ibu. Saya seperti tadi di awal bilang, saya punya dendam khusus. Kenapa? Karena mama kandung saya meninggal kanker. Mama sambung saya seorang dokter, meninggalnya jantung sama ada diabetes. Nah, jadi ini dokter pada apa ya? Nah, jadi banyak hal yang kita nggak ngerti. Salah satunya adalah air ini. Dan sebenarnya kalau kita minum dengan benar, itu racun banyak terbuang dengan baik, gitu ya. Nah, di sini ada filter keempat juga. Ya, kalau Bapak Ibu punya dispenser di rumah, pasti tidak ada filter ini. Kenapa? Filter ini adalah filter untuk bunuh mikroba, ya, mikroorganisme dia langsung mati. Jadi nggak akan berjamur, berlumut seperti itu. Ya, oke, bisa dilanjutkan. Dan ini kita sudah dapat Golden Award ya buat dari Federasi Minuman ini. Kita memang sistemnya seperti ini, ya, jadi tinggal berlangganan saja. Ya, tanda kutip kita layanan kontrak, ya, dipasarkan gratis, 2 bulan dilayani, nggak usah mikirin filter, gitu ya. Terus garansinya selama Anda berlangganan. Jadi kalau Anda berlangganan, oh saya pengen 3 tahun supaya beres, gitu ya. 3 tahun itu akan dilindungi ketika air pemanasnya macet, mungkin pompanya bermasalah, dia akan garansi. Kalau yang 7 tahun, digaransi 7 tahun. Mau bayar cash? Boleh. Ya, banyak rekan-rekan kita dari masjid, banyak yang cash ya, ada donatur, ya bayar cash. Kelebihannya kalau cash itu, dia tahun berikutnya dia cuma bayar program layanannya aja. Jadi bisa setengah harga, gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, KW ini memang seperti saya bilang, dia adalah bank swasta ya. Dia baru di 5 daerah. Jadi dia jaga kualitasnya baik-baik. Ya, dia sudah 36 tahun. Ya, sebelumnya memang di Indonesia masuk dengan merek lain, gitu ya. Nah, di Malaysia itu udah 19 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu main ke Malaysia, ya, turun dari pesawat di bandara itu sudah air bebas minum, bebas ambil, asal bawa tumbler, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini kita beruntung, salah satunya di Bandung, ya, Jabodetabek, Semarang, Surabaya, sama Medan. Jadi itu areanya ya. Oke, dia sudah ada di 5 benua dan dia punya lab terbesar, izinnya sudah lengkap dan dia sudah halal juga. Gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan yang punya bisnis kuliner juga bisa dipastikan kalau hidangan halal, minumnya harus halal. Untuk hanya nyebut merek harus halal juga dong ya, jangan cuma makanannya halal. Jadi minumannya juga harus halal. Oke, yang berikutnya. Nah, ini tesnya, tes labnya. Jadi memang perusahaan ini juga yang saya ada di perusahaan ini, dia bekerja sama ITB. Jadi dia pastikan kualitasnya itu nggak main-main. Ya, kalau saudara-saudara ke Korea itu sebenarnya Korea itu Bapak Ibu nggak usah pakai alat yang Korea ini pun sebenarnya sudah bisa air diminum seperti di Surabaya, seperti di Singapura ya. Pasti ya. Sering ada Singapura itu suka potret sambil minum air tap water. Wah, gitu ya. Saya sudah di Singapura gitu ya. Nah, di Korea juga seperti itu. Cuman kalau di Korea dia lebih bijak karena dia suka gempa seperti Jepang. Jadi nggak pengen ketika ada geser-geser akhirnya bisa sakit gitu. Dan kalau sakit ya menuntut pemerintah juga pasti mereka juga merugikan. Waktunya keburu habis ya. Jadi mereka bayar perusahaan ini. Ini di beberapa kota yang lain. Boleh dilanjutkan? Nah, ini kalau Bapak Ibu suka naik kereta api, baik KRL ataupun kereta yang jarak jauh dari Jakarta sampai ke Surabaya itu sudah pakai. Ya, di ini juga di Istana Negara sudah pakai juga. Jadi kalau kowe main-main, ya sampai sakit perut presiden ditendang lah itu dari Indonesia ya pasti ya. Jadi ini memang perusahaan ini memang jaga sekali ya untuk kualitasnya. Ini artis-artis, kalau artis-artis ini ya, boleh dipercepat lagi Pak, nanti bisa dilihat. Ini program-programnya, boleh dilanjutin lagi, dipercepat lagi. Nah ini mesin-mesinnya dari yang digital maupun yang manual.
Jadi kecanggihannya ada masing-masing, kemampuan produksi airnya juga masing-masing. Anda tinggal sesuaikan sama budget. Ya, kalau di sini ada yang usaha kuliner, ya pasti juga ini bisa dimanfaatkan karena pasti usaha kuliner itu butuh air banyak, gitu ya. Dilanjutkan, boleh? Nah, ini sistemnya kita bisa auto debit yang lebih enak, bisa debit pakai kartu kredit. Ada syarat-syaratnya sedikit memang kalau auto debit, karena perusahaan ini ketika di Indonesia dia ya berpengalaman sama orang Indonesia ya. Memang kalau di Korea agak beda, gitu ya. Jadi memang kita harus belajar juga. Jadi ada syarat-syarat yang harus penuhi. Boleh dilanjutin Pak? Nah, oke. Kalau air kita sudah tahu, Toei ini bergerak bukan cuma di air saja, tapi juga di udara. Ya, ibu-ibu suka nggak merasa bahwa bisa nggak sehat karena udara? Nah, ini ya. Jadi ini mau ya perusahaannya mainnya di kebutuhan pokok, ya. Nggak air, udara. Ya. Nah, yang mengagetkan buat saya ketika tahu fakta ini ya, bisa diklik tadi, Bapak, bantu klik lagi. Nah, ini kalau bisa di zoom, dibilang, ini Kementerian Indonesia bilang, Kementerian Kesehatan Indonesia bilang, dengan udara dan berpolusi di ini ya. Nah, makasih Pak, udah di zoom ya. Ini bisa digeser sedikit. Menurut Air Quality Life Index ya, AQLI, penduduk Indonesia diperkirakan kehilangan berapa? 2,5 tahun umur. Kalau kita andaikan bisa 100 tahun, ternyata karena polusi udara itu bisa turun dong, cuma jadi 97,5. Tapi kalau polusi tambah parah, bisa lebih parah lagi. Ya, jadi udara itu nggak main-main. Ya, boleh Pak diklik berikutnya. Nah, jadi ini kalau pengen cek sih keadaan di sekitar Anda gimana, sebenarnya di handphone ada, diklik aja. Ya, jadi indeks kualitas udara IKU kalau bahasa Indonesianya di handphone ada, masing-masing ada di aplikasi ini ya, udara weather biasanya ya, cuaca nanti ada. Nah ini beritanya di 14 September 2023, sudah 2 tahun yang lalu ya. Tapi kita nggak tahu, saya percaya di sini ada yang tahu sini sebelumnya? Nggak tahu ya. Sama, saya juga waktu itu baru tahun lalu ya. Berikutnya Pak, nah ternyata udara ini juga berbahaya juga ya. Kalau di kamar itu apalagi kalau kita tidur yang bisa 5-6 jam ke atas ya, itu ketika ada debu, ya pernah sering dengar tungau ya. Nah tungau itu nyata loh, bukan musuhnya SpongeBob aja ya, itu plankton segala macam ya, sama mungkin ukurannya segitu ya, tapi itu ada di sekitar kita. Dan kalau kita nggak bersihin itu berbahaya. Dan di rumah udaranya itu ternyata nggak muter dengan baik. Ya, berikutnya Pak, yang disebutnya VOC, yang bukan VOC zaman kita Belanda dulu ya. Nah, ini filternya juga, dan ini semua filternya juga diganti secara berkala juga. Jadi kita nggak usah mikirin lagi. Ya enaknya kalau kita berkontrak itu dengan Toei ini dia sudah lengkap. Yang berikutnya Pak, sampai HEPA ya. Jadi standarnya sampai HEPA. Nah ini layanan udara bersihnya, boleh diklik sedikit Pak. Nah jadi sebenarnya kalau yang namanya parfum itu salah satu yang berbahaya. Saya bisa share juga ya. Mungkin kita cium enak ya, cuma masalahnya itu adalah kalau kena badan langsung atau terlalu sering itu bisa jadi racun, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Yang berikutnya, nah ini dirawat. Yang berikutnya lagi, boleh diklik lagi. Alergi ya, punya peliharaan itu juga ada tanggung jawabnya juga ya. Ada resikonya juga, nanti ada gambarnya. Boleh diklik lagi? Ya. Nah, bau yang tidak sedap dari masakan, boleh diklik lagi Pak. Nah, kualitas tidur juga ini enak banget Pak. Kalau sudah pakai untuk tidur itu kita bisa rasain benar-benar istirahatnya. Nah, itu yang membedakan kita punya jam tidur yang berkualitas atau tidak, gitu ya. Sekarang udah punya jam digital, tapi mungkin gimana kalau masalahnya tidak nyenyak, gitu ya. Nah, ini bisa jadi solusi. Yang berikutnya, Pak. Nah, ini pembersihannya 2 bulan sekali. Enak, kita nggak usah mikirin. Kita pakai maksimal sekotor-kotornya, ya. Nah, dia akan bersihkan. Jadi ada kodenya yang akan bersihkan. Nah, ini kalau nggak kesedot kemana ini? Ya, kalau nggak disedot sama alat ini, bisa sama tipe pastinya ya. Nah, ini debu-debu halus. Boleh Pak, di skip lagi Pak, di yang berikutnya. Nah, ini sistemnya seperti ini, disedot dan keluar udara bersih. Nah,
Kira-kira Bapak Ibu masih suka sedot pagi-pagi nggak? Udara bersih gitu, hirup gitu ya. Nah nanti boleh nanti dekat-dekat sini, nanti boleh icipin udaranya. Kira-kira gimana gitu ya. Nah ini saya sebenarnya ada 3 video, cuman nanti mungkin kalau mau ada yang ngobrol langsung saya akan terangkan. Ini tempat tidur saya, 20 detik saya kebutin, saya pukulin ya, dia langsung jadi sensor yang pertamanya biru jadi kuning, jadi hijau, kuning, terus merah. Dan di 4 menit dia bersih. Istri saya masak, dia pun berubah. Jadi kita sebenarnya keracunan itu secara tidak sadar, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Dan ini bukan nyedot di salon ya, Kak. Ini dia punya kucing 3. Kucing kan bulunya pendek-pendek sebenarnya, tapi kalau 2 bulan dikumpulkan terus kayak gitu. Nah, jadi bahaya banget sebenarnya buat pernafasan kita, ya. Nah, ini makanya banyak tempat-tempat tertentu, ya rumah sakit kita sudah banyak yang pakai juga untuk memaksimalkan pemulihan, ya. Karena kalau orang Chinese bilang feng shui ya, kalau kenapa rumah ditusuk sate itu nggak sehat? Ya karena udara kotornya. Itu angin kan masuk banyak ya, badan kita nggak enak, ya. Terus ada pasangan kita bertanya, kita jawabnya beda 1 oktav tinggi gara-gara badan kita nggak enak, jadilah ini. Ya, jadi rumah itu nggak beruntung katanya. Ya, salah satunya karena udara. Ya, berikutnya Pak. Nah, ini ada paket-paketnya, bisa dilanjutin Pak. Lewatin aja. Ini ada diskon-diskonnya, nanti bisa ngobrol di belakang, bisa lanjutin lagi Pak. Dipercepat saja. Nah, ini adalah kita memberikan layanan yang terbaik. Nah, tentunya kenapa ini bisa sharing di sini, karena visinya ini kan di sini ya. Gimana di Bandung ini, saya ketika diajak ke sini. Melihat visinya langsung di depan, ya. Bandung itu rekumaha kira-kira ya, reka mana dan rekusaha. Pasti kemana Bandung ini itu sama kita, ya, sama orang-orang yang tinggal di dalamnya. Orang-orang luar Bandung mah boleh ngapain aja, ya. Mereka bisa merusak Bandung dan mereka tidak tinggal di sini. Tapi kalau kita yang tinggal di sini, kita bertanggung jawab. Dan salah satunya, kenapa saya izin untuk sharing ini di sini, karena ini juga Anda bisa jadi seorang konsumen, pengguna untuk layanannya, dan saya terbuka juga ketika Bapak Ibu ya setelah pakai Anda bisa jadi agen juga. Kita bisa sharing juga tentang kesehatan ini, dan Bapak Ibu dapat penghasilan juga di masa-masa yang mungkin sulit seperti ini, ya. Dan pastinya kalau yang namanya jualan barang kuliner udah banyak ya Bapak Ibu ya, saingannya banyak sekali. Cuman kalau yang namanya air, yang pasti dibutuhkan, yang dari pagi Bapak bangun langsung minum air dan bahkan hirup udara gitu ya. Nah, ini adalah satu solusi yang bisa menjawab. Untuk kalau yang nyari nih, waduh saya bisnis ini gagal, bisnis itu kurang berjalan, ini adalah satu solusi. Oke? Yang terakhir ya, nah ini dia ada yang ini kenal sama foto tadi di depan, nah dia ketawa ya. Ini juga Army juga. Ya, mungkin yang generasi ini agak lama nggak kenal ya. Ini adalah BTS ya, Bangtan Syamdan ya. Saya nggak promosi ini, tapi kalau perusahaan sudah diwakilin sama artis ini, dia bukan perusahaan main-main. Karena band ini juga, grup band ini, boys band ini, ya K-pop ini, dia juga memilih kliennya, gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Dan di sebelahnya ini juga, ini ketika alat yang saya pakai juga di rumah, ya, itu dibersihkan, ya secara berkala, gitu ya. Ada detailnya juga, itu sampai ke tisu, sampai ke handuknya pun dia pakai yang khusus, karena harus bisa membersihkan alatnya dengan maksimal, gitu ya, dengan standar dia. Oke Pak, saya klik lagi. Oke, sudah masuk saya. Nah, ini poinnya. Kenapa kita bisa cuan dari air? Seperti tadi di judul depannya. Karena air itu nggak, setuju nggak di nomor poin 1 ini? Ya. Dibutuhkan nggak semua orang? Itu. Ada nggak yang minum air? Ada yang tidak minum air maksudnya ya? Nggak ada ya, semua orang minum air. Yang kedua adalah kita di sini dia konsepnya enaknya dia nggak nambah pengeluaran. Budget yang dia belum keluar dia bisa hemat bahkan, gitu ya, bisa didaya gunakan. Yang berikutnya kita nggak perlu repot-repot lagi. Resiko ya, saya punya rekan yang tinggal di apartemen juga, itu bukan masalah repotnya beli galon ke bawah ya, karena
pasti saudara ada yang tinggal di apartemen? Nggak ada ya. Tapi kalau yang tinggal di apartemen pasti tahu bahwa mereka nyimpan itu nggak lebih dari 3 galon karena sempit tempatnya ya. Nah, ketika habis harus turun itu repotnya ya. Nah, oke. Yang berikutnya sudah selesai kayaknya. Oke, nanti kalau mau kontak bisa scan langsung, jadi bisa ngobrol lebih jauh. Itu aja mungkin Ibu. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Pak Ferry. Ya, informasinya luar biasa ya, banyak banget dan informatif ya Pak Ferry ya. Oke, nah Bapak Ibu mungkin tadi kita udah simak ya informasi yang Pak Ferry sampaikan. Tapi mungkin kita bisa kemas lagi lebih apa ya Pak ya? Lebih singkat mungkin ya Pak ya. Nah, jadi usahanya Pak Ferry itu jadi bergeraknya di filter gitu ya Pak. Filter air. Simpelnya sebenarnya saya bergerak di pam swasta aja, gitu ya. Pam swasta. Yang benar-benar kita bisa minum air. Gitu. Ya. Oke. Nah kebetulan di sini Pak Ferry bawa beberapa contoh produknya ya Pak Ferry ya. Betul. Boleh dijelasin mungkin Pak ini ada apa aja? Ya. Alat yang paling ujung adalah alat yang manual juga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu mungkin nanti ada beberapa yang bilang, oh di masjid ini ada, ya di masjid SM ada, Pusdai ada. Nah seperti ini. Yang di KAI juga, ini dia produksi airnya bisa 10,2 liter per jam. Ya, tangkinya di dalam sudah 21 liter, jadi lebih besar dari tangki galon. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya bisa mau sedekah air ke masjid kah, ya, atau memang punya kebutuhan yang besar bisa pakai alat itu. Dan enaknya memang alat itu dia masih manual. Jadi kalau mati listrik, air di tangkinya masih bisa keluar. Alat yang di sini yang digital, Bu ya. Ini keren kalau pencet-pencet bisa main-main gitu ya. Ini bisa pilih suhu dari 40 sampai 90 derajat. Kita tinggal pencet. Oh, iya. Dia juga keluar air panas dingin juga. Gitu. Jadi kalau yang manual pastinya harus ngatur sendiri nyambung. Kalau pengen 40 derajat gimana? Campur panas sama dingin. Kalau ini tinggal pencet. Oke. Nah, kalau yang ini Pak yang warna abu-abu ini? Ya, yang warna abu-abu ini yang digital. Oh, digital. Yang tengah itu yang tadi udara ya? Yang udara. Oh iya, oke. Cara kerjanya gimana sih Pak? Kalau yang ujung kan itu kelihatannya seperti galon biasa ya Pak ya? Iya. Nah, itu gimana di bawahnya? Apakah ada tangkinya? Kita isi dengan air dari keran atau gimana Pak? Sebentar ya, boleh ditunjukin? Boleh. Iya. Ini kebetulan ditutup ya, gitu ya. Tapi kalau dibuka dia bisa. Nah, di sini itu ada filternya. Coba saya bantu. Nah ini, oh sayangnya dia di sekrup sih Bu. Iya. Nah di sini dia ada 4, ada 4 filter. Ya jadi penyaring resimen, dia ada prekarbon, terus ada RO, sama satunya dia untuk remineralisasi juga. Nah ini enaknya kalau yang suka usaha kuliner, dia bisa langsung nih keluar ya dari sini. Jadi mungkin butuh ke panci langsung, bahkan ada yang mungkin proses minumnya banyak, dia bisa ke tangki juga gitu ya. Nah kalau yang ini dia tinggal pilih panas dingin dan semuanya. Kalau yang minum normal itu, kalau yang panas dia ada pengaman. Jadi dia harus tekan dulu, baru nanti ambil airnya, baru keluar. Jadi buat anak-anak juga itu amannya, dia nggak akan cedera ya, resiko. Kalau yang ini tinggal diputer, dia bisa panas sama dingin. Gitu. Sorry Pak, saya belum ngerti nih. Jadi airnya itu dimasukkan ke sini? Dia dikonekin langsung. Dikonekin langsung? Dikonekin langsung sama keran. Oh, sama keran? Iya. Oh. Ibu mau pakai air pump atau mau pakai air dari sumur? Iya. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau yang ini juga sama berarti ya Pak ya? Iya. Dikonekin dengan keran? Nah ini hijau ya Bu ya, saya harus lewat, mungkin bekas parfum Bu. Oh itu tandanya nyala ya Pak? Nah, dia bekerja sensitif ya Bu. Nah kalau ini dia bisa pencet, ya dia bisa atur untuk cc airnya, ya karena yang dia ini dia digital, ya jadi bisa continue dari seliter atau 250 cc. Kalau gelas dia tinggal aja. Ini kebetulan yang tipe ini dia bisa 120 cc. Jadi kalau punya anak kecil, ya dia cukup 120 cc nggak tumpah, gitu ya, tinggal tekan aja. Dia ada panas dingin juga. Oke. Gitu. Berarti ini untuk alatnya Pak harus ditempatkan di dekat sumber air gitu ya Pak ya? Iya. Keran gitu ya. Oke. Nah menyambung dengan tema malam ini Pak, kan cuan mengalir dari air nih ya Pak ya. Ini kan usaha Bapak namanya Poway ya Pak. Ya. Nah kalau ini tuh usahanya sebenarnya untuk
rumahan gitu ya Pak ya, maksudnya Bapak nawarin ke pengguna rumahan gitu Ya. supaya tidak perlu berlangganan lagi air minum, Ya. atau gimana Pak? Ini tuh sebenarnya marketnya kemana Ya. kalau ini? Betul Ibu, jadi kita memberikan alternatif buat orang ya. Memang nggak semua orang mungkin yang, karena kan pasti pemasangan ada tertentu juga, kita ada syarat untuk TDS, ada syarat untuk tekanan airnya, nanti kita terangkan juga ya. Saya biasanya kasih layanan penuh, jadi kalau yang nggak bisa pun kita aturin supaya bisa juga bisa. Jadi individu maupun perusahaan ataupun corporate istilahnya ya, itu bisa. Oke. Ya. Nah kalau misalkan ini Pak, si alatnya sama penggunanya tuh dijadikan jadi dijual lagi gitu ya Pak ya. Ya. Misalkan saya nih punya alat yang paling ujung itu. Ya. Terus nanti saya jual air galon gitu, kayak kan banyak ya Pak ya berseliweran di jalan-jalan kan, kayak maaf ya ada kayak air yang 1 galonnya 8.000 Oh, iya. atau 6.000 kayak gitu, memungkinkan nggak sih Pak kalau untuk alat ini? Ini tidak memungkinkan dijual lagi. Itu aja. Oh, gitu. Pastinya secara ofisial dia nggak boleh dijual lagi. Oh jadi Ya. ini lebih ke pemakaian individu gitu ya Pak? Individu, ya mungkin kalau keluarga mungkin ya tinggal bisa bareng-bareng ya. Oh istilahnya. iya, oke. Jadi ya buat rumahan gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah Pak Ferry, ngomong-ngomong ya Pak, sebenarnya kan kalau bisnis filter ini ya Pak, Ya. udah cukup banyak juga ya merek-merek yang ada gitu. Apalagi mungkin tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu juga udah familiar ya sama satu merek yang ada terus gitu iklannya di TV gitu. Ya. Yang saya juga nggak bisa sebut ya Pak ya. Ya. Nah itu bedanya apa Pak sama yang produknya Pak Ferry ini? Wah, pertanyaannya bagus banget Ibu. Ini point selling dari perusahaan ini adalah kita nggak perlu beli alatnya, karena alatnya udah dikasih gratis. Kita tinggal berkontrak saja, tinggal pilih nanti mau program yang bayar tiap bulannya, entah 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Udah, kita nggak perlu bayar alatnya. Bahkan kalau buat pengguna kartu kredit itu, kalau cuma ambil 1 alat, enaknya dia dikasih free 1 bulan. Oh gitu, jadi sistemnya kayak sewa alat gitu ya Pak ya? Sewa, tapi ini kontraknya jadi milik. Oh gitu. Ya. Hmm. Serunya gitu. Jadi kalau alat seperti ini, kalau di merek-merek yang lain, mereka harus beli 20 juta, 13 juta, 40 juta. Cuman kalau ini nggak usah. Oke. Gitu. Pasti yang mereka juga bagus ya, saya nggak Iya. bilang jelek ya. Cuman ini memang inovasinya dari kita adalah kita cuma bayar bulanan saja. Oh iya, oke. Iya. Oh iya Bapak Ibu, tadi saya lupa menyampaikan, di depan juga ada salah satu alat dari Kowe juga ya Pak ya. Iya. Nah Bapak Ibu kalau misalkan mau coba boleh, minumnya malam hari ini bisa ambil di sana. Disediakan juga air dingin, mungkin pengen yang seger bisa di belakang ada air dingin ya. Iya. Betul. Nanti kalau ada yang mau panas, saya tadi ada yang dapat 1 ya, boleh ambil kopinya. Nanti dipanasin cuma 3 menit, airnya sudah panas, bisa minum kopi. Oke. Gitu. Oh iya, Ya. ini Bu, saya lupa ya. Ibu, ini saya rasa saya minta bantuan Ibu ya. Ya, Ini masih boleh. disegel semua mungkin ya. Heeh. Ya. Boleh Ibu buka? Dibuka? Bantu buka. Oke, Ya. boleh. Ini ada tiga merek yang langsung lain. langsung Nah, ini masih Ya, segel udah. ya Ibu ya. Ya, udah. Kenapa? Starman. Starman. Ya. Oke, Bu, nanti ini kita akan isi ya kurang Ini lebih juga sama ya? sama, kira-kira lebih segini aja Ibu. Ya. Hmm. Nah, ini merek-merek yang umum di Indonesia. Ya, nanti kita bisa lihat perbedaannya apa. Kalau Ya. ini apa Pak? Kalau ini air kowe-nya. Oh, iya. Ini bisa tambah dikit juga. Yang P. Ini ada 3 merek ya, yang P, yang L, dan yang A ya. Nah, ini kita cuma perlu di sini nanti 3 menit. Ini kita pasang. Ini namanya proses apa Pak? Ini proses elektrolisa air, karena air semuanya mungkin pasti bening ya, bening. Cuman ini yang dengan sistem ini, ya kita bisa lihat apa isinya airnya itu. Ya, saya ini 3 menit ya Bu ya, 3 menit. Nanti kita sambil tanya jawab, kita lihat perubahannya ya. Nah ini udah langsung berubah ya Bu ya. Oke, boleh? Oke, kita tunggu 3 menit ya Pak ya. 3 menit. Nah saya juga penasaran Pak, tadi kan Bapak sebutin pakai air keran ya Pak. Iya. Kalau misalkan kita tampung pakai air hujan, itu memungkinkan ya sih Pak? Memungkinkan Bu. Oh bisa. Bisa.
kalau misalkan airnya keruh banget gitu kayak mungkin di daerah-daerah ya ada yang airnya tuh keruh gitu, itu gimana tuh Pak? Nah, ini pertanyaannya bagus ya Ibu ya. Jadi kalau kowe ini dia nggak sembarangan juga karena dia mau memastikan airnya itu layak minum. Itu yang nomor satu Ibu. Bahkan di beberapa kompleks di Bandung ini ada kompleks yang mewah ya, namanya mungkin nama-nama barat gitu ya. Itu ternyata kan bekas sawah ya. Nah, dia kalau yang pertama itu acuannya TDS. Kalau TDS-nya masuk di bawah 500, maksimal 500 ya, dia akan terima layanannya. Nah, di kompleks ini saya lompat dikit ya, pertanyaannya agak lompat dikit jawabannya. Jadi ada dia karena masih sekitar 200 sekian, di bawah 300 diterima. Cuman ternyata dalam 6 bulan itu dia harusnya, jadi filternya itu ada macam-macam. Ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, 1,5 tahun, dan dia ada yang 1 tahun. Ternyata dalam 6 bulan itu dia 3 filter harus diganti, dan itu udah free. Itu layanannya dia. Jadi memastikan bahwa airnya layak minum, gitu ya. Yang berikutnya adalah yang kekeruhan tertentu, dia juga ada nanti ukurannya. Tekanan air mah gampang. Jadi tinggal beli pompa, gitu ya, gitu. Kurang lebih gitu. Oh jadi tetap dicek dulu ya Pak ya? Dicek dulu. Saya dalam setahun itu cuman ketemu 1. Itu tinggalnya di Jakarta, kebetulan airnya air payau. Itu TDS-nya 1000. Wah, 1.300 malah. Jadi kasihan banget gitu. Karena gini, saya punya satu konsumen di satu perumahan itu di agak daerah selatan ya Ibu ya. Itu dia kapurnya tinggi Ibu. Jadi kalau Ibu pernah nyuci loyang atau piring stainless itu terus selalu ada bintik-bintik putihnya? Iya, Nah, ada. kalau loyang atau stainless saja bintik-bintik, gimana wajah Ibu? Kira-kira? Iya. Ya, apalagi buat wanita ya. Apalagi kita punya bayi, mandiin gimana? Kasihan ya. Nah, dia akhirnya ambil yang besar Ibu. Dia nggak cuma pakai minum aja. Dia tampung buat masak, ya betul. Dia tampung karena kapasitasnya gede buat mandi gitu loh. Dan akhirnya enak banget. Saya juga punya konsumen itu yang sudah 50 tahun, wanita, tapi masih kayak anak muda, suka jerawat. Jadi temannya bilang, wah jangan-jangan bukan salah kosmetik kamu, karena dia orang yang menengah atas ya, dia harganya juga lumayan. Dia akhirnya dia ganti airnya, pakai air yang dia sudah punya, ya. Dia cuci muka nggak nyampe 2 minggu itu wajahnya bersih. Jadi ini benar-benar suatu kualitas yang baik. Sudah 3 menit ya? Sudah 3 menit? Oke. Oh iya, berubah ya. Nah, Ibu bisa lihat di sini. Kira-kira Ibu mau minum yang mana? Semuanya kuning karena memang yang kuning itu karena dia masih ada ininya, mineralnya. Tapi di sini dia nggak ada endapannya yang mungkin nanti Bapak Ibu juga kalau mau ke depan boleh lihat. Nanti bisa lihat. Bisa lihat. Ya, mungkin Bapak Ibu yang nggak kelihatan dari belakang. Jadi di sini kan ada 4 ya. Yang di sini tuh ya semuanya ada warna kuningnya, cuman yang atasnya pada ada busa ya Pak ya. Yang ini enggak gitu. Nah, boleh dijelasin nggak Pak reaksi apa ini? Jadi kalau saya sebenarnya ada ininya ya, Bapak Ibu boleh search di Google nanti hasil elektrolis air ya. Jadi kalau dia ada warnanya merah itu biasanya dia ada besi dan yang lain-lain ya. Jadi ini sebenarnya bukan kuning, dia sudah mulai ada besinya. Kalau ada hijau, dia ada kloroform dan yang lain-lain juga, ada lumut dan segala macam. Ya, apalagi kalau dia sudah warnanya hitam itu dia ada logam beratnya, gitu ya. Nanti mungkin kalau di Google Anda buka sendiri lebih jelas. Gitu ya. Kalau yang kuning saja, kuning nggak ada endapannya, berarti dia memang ada oksigen sama ada mineral organik. Ya. Nah, lagi cari ya. Ada bagian warnanya sebenarnya. Warna. Oke. Iya, makasih Pak. Nah itu Pak di pojok sini. Iya, betul. Iya. Terima kasih Bu bertanya, jadi lebih jelas di sini ya. Iya. Nah, jadi oke, masih loading. Masih loading, siap. Jadi Bapak Ibu dengan demo ini sebenarnya kita bisa lihat, kita bisa pilih air yang seperti apa, ya. TDS-nya biasanya tadi kita nggak sempat cek ya. Kalau yang ini tuh hampir 170, kita sering cek ya Ibu yang merek L ini, dia kurang lebih 160 lebih. Kalau ini 120 lebih. Ya, yang ini yang umum kita minum itu dia sekitar 70 sampai 80. Kalau KW ini, nah ini saya ada cek juga. Meskipun dari ini bisa
dicek. Nah, Ibu bisa bantu lihat? 22 itu berarti Ya, berarti airnya air yang bagus itu yang aman. Ya, jadi mungkin nanti saya nggak bilang kata saya ya Bu ya. Iya. Nanti bisa lihat juga skala TDS air ya. Kalau pengen soft water, jadi aman buat ginjal, ya itu di bawah 50 gitu. Dan KW ini memastikan air yang dihasilkan itu di bawah 50 gitu. Bahkan ada yang mendekati merek-merek yang mungkin sering dihidangkan di sini. Nah, Oh itu gitu. bagus. Oke. Kalau ini Pak, kalau alat dari KW ini hanya sekali filter atau berkali-kali Pak bisa sampai kayak gini? Dia Maksudnya tuh kayak kan ini saya masukin nih air, misalkan air keran gitu ya Bu, Iya. terus saya tampung di gelas. Apakah hasilnya akan langsung seperti ini atau harus melalui beberapa kali filter dulu? ya, untuk keluar jadi air yang hasil KW ini Iya. dia minimal lewat 3 filter Ibu. 3 Nah, filter. kalau alat yang kecil gini ya ada 3 filternya. Tapi kalau yang sana filter bawahnya itu ada 4. Jadi yang filter pertama yang presiden sama prekarbon itu di alat kecil disatuin. Kalau yang alat yang besar dia dipisah karena tentunya lebih banyak ya pembersihnya. Dan ada filter keempat itu dia bantu buat antimikrobanya itu di atas. Oke. Ya, jadi dipastikan benar-benar air ini aman buat kita minum dan aman buat ginjal kita. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal cuannya nih Pak, Ya. ini kan jadi bisa mengurangi kos untuk pembelian air minum ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira kalau untuk pemakaian KW ini kita bisa seberapa hemat sih Pak? Rata-rata kalau orang pakai dari 4 galon itu seminggu 3-4 galon itu dia bisa hemat alatnya. Jadi dia kalau kita kan beli galon itu beli dispenser itu bayar sendiri ya dia, Ya. ngebersihin sendiri, betul ya? Nah kalau ini dia harganya sama tapi kita nggak usah bersihin sendiri, nggak usah beli alat dan kualitas air minum kita jauh lebih bagus. Tentunya kalau kita beli galon tertentu kan pengen kualitas yang bagus, dia keluarnya harus lebih besar. Nah ini enggak. Terus kalau buat skalanya lebih banyak lagi, orang yang minumnya lebih dari 4 galon, 5 galon dan segala macam, itu bisa hemat 50 bahkan sampai 90%. Oke. Gitu. Saya punya satu konsumen itu dia sampai 90% Bu, karena dia pabrik kebetulan, dia pakai cuman 2 yang ujung itu, Ya. dia keluarnya biasanya 12 jutaan, pakai 2 yang ujung itu cuma 700-an. Oh, signifikan sekali ya Pak ya. betul. Ya. Jadi Bapak Ibu ini cocok juga nih kalau misalkan Bapak Ibu punya kantor dengan banyak karyawan Betul. gitu ya Pak ya. Betul. Banyak yang minum gitu. Bisa juga pakai alat ini ya Pak. Betul. Karena mengurangi jumlah pembelian galon juga ya Pak. Jumlah pembelian galon dan izin Bu. Karena Izin. kalau Oh, iya. kalau dia sakit Bu, ya masalah ginjal kan suka pegel dan segala macam, gampang flu. Nah Iya. kalau pakai ini pastinya lebih fit. Ya, karena airnya lebih berkualitas gitu Iya, ya. betul. Oke, nah Bapak Ibu mungkin di sini ada yang mau memberikan pertanyaan atau mau sharing? Terima kasih, nama saya Gun Gun. Menarik sekali tentang air ini ya. Sebelum saya tanya, saya punya pengalaman waktu kecil. Ya. Dulu Pak ya, mungkin zaman dulu, di mana saya tinggal di Jakarta. Saya sering kelayapan sama teman-teman kecil saya. Ya. Itu minumnya air redeng. Nah, Di mana minum air redeng itu di pump yang memang umum. Dan puji Tuhan, alhamdulillah saya masih sehat sih sampai hari ini. Tapi saya kira ada juga yang ngalamin hal yang sama mungkin ya. Lalu pertanyaan saya, kan tadi dikatakan lebih sehat, lebih apa ya? Saya pribadi nggak paham. ya. Saya pakai air, katakanlah aqua lah ya. Ya. Itu kan harganya sudah ketahuan. Lalu kalau pakai ini, Yuk. perbandingannya per liter Iya. berapa Pak? Sehingga itu lebih efisien buat kami tapi lebih sehat. Iya. Lalu kedua, kalau aqua kan kita pakai per galon kelihatan nih beningnya nih Pak. Kalau ini kan 2 bulan sekali orang bapak baru datang nih. Iya. Nah kita nggak tahu juga air kita tuh standarnya tetap sama nggak tadi 200 apa sih? 200 ribu apa gitu ya? Nah itu kan kita nggak tahu Ya, itu Pak. TDS-nya di TDS. bawah 50 Pak. Ya, kan setiap tempat pasti beda-beda Pak ya. Betul. Nah dengan pemakaian yang terus-terusan itu, ya kan 2 bulan baru diganti, apakah nggak kualitas airnya akan menurun? Artinya kami nggak bisa buktikan loh Pak. Sementara kita beli aqua tuh itu kelihatan tuh beningnya. Seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya kritis banget ya Pak Ya, Presiden. bagus banget ini pertanyaannya juga Ibu. Ini Boleh, Pak. pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ketika orang pakai. Ya. Nah, jadi Pak, ini luar biasanya adalah dia standarnya sudah dunia Pak. Jadi semua sistem perawatannya itu ya, karena kebetulan ini perusahaan Korea, saya lihat sendiri gimana dia si teknisnya bersihkan itu sampai semuanya harus report by foto. Jadi oke, sudah pembersihan. Dia ada robot kecilnya juga Pak, nanti untuk membersihin gitu ya. Nah, jadi dia dipastikan airnya sehat. Jadi kalau kenapa 2 bulan sekali? Karena sebenarnya harusnya filter itu diganti 6 bulan. Dia 2 bulan sudah dicek Pak. Nah, kalau tadi kasusnya seperti yang satu restoran itu, harusnya filter yang 6 bulan sudah sebulan diganti. Jadi memang dia ekstra. Jadi kalau ngerasa airnya keluarnya sudah mulai kecil, kita bisa tahu bahwa sebenarnya filternya mulai berat. Jadi dia bisa kontak, ini bermasalah, orangnya datang dan diberesin. Diganti filternya kemungkinan gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita bisa cek kayak tadi ya, sebenarnya di sini itu ada contoh airnya Pak. Nanti kalau setelah acara mungkin bisa lebih detail. Nanti kita bisa lihat kemurnian air itu salah satunya dari TDS. TDS-nya yang tadi Bapak sebut itu sekitar 7 sampai 80 Pak TDS-nya. Kalau yang kita itu di bawah 50 Pak. Gitu. Dia dipastikan berarti satu larutnya itu lebih murni gitu Pak. Makanya ada demo seperti ini gitu Pak. Kurang lebih gitu Pak. Nanti mungkin supaya tidak mengganggu merek-merek yang disebut. Terus satu lagi Pak, tadi ya Bapak bilang juga dengan angka tertentu seperti tadi ya, merek A tadi ya Pak ya, kalau Bapak mau cek di Google itu dia 2018 itu harganya masih 17 ribuan Pak. Sekarang Bapak beli kira-kira sekitar 22-23 ribu ya Pak ya. Betul? Nah, penghematannya kalau Bapak mau pakai yang sistem yang itu aja, yang manual, itu dia bisa 3 galon sehari. Produksinya. Ya, produksi 3 galon sehari, dia harga 270, berarti satu hari itu dibagi 3 galon, itu angkanya cuma berapa tuh Pak? 270 dibagi 3 cuma 9 ribuan sehari. Berapa? Harga 1 galon cuma 3 ribu. Nah, itu tinggal bisa lawan kebutuhannya segitu atau tidak gitu Pak. Dan ini Bapak bebas mau pakainya. Saya punya satu konsumen itu pakai buat ganti air ikan koinya Pak. Gitu. Ada yang buat dia pakai merek tertentu, buat dia punya 6 kucing Persia, mereknya dia pakai yang mahal, yang dia bisa budget sekitar 1 jutaan sebulan, dia bisa cuman gantikan dengan yang harga 300-an. Gitu Pak. Dengan kualitas air yang sama. Jadi kalau saya pakai setengah galon, Minyak Bu Rosa? Iya. Jadi kalau saya pakai setengah galon per hari, katakan Iya. dalam satu keluarga itu cukup 1.500 Pak ya. Iya, jadi gini Pak, penghematan itu bukan cuma dari nilai uang Pak, tapi nilai masa depan. Kalau Bapak minum merek tertentu terus akhirnya masalah ginjal, itu nggak jadi hemat Pak sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya dari penjelasan tadi, saya nggak bisa ini ya, nanti dikira menyerang merek tertentu dan segala macam. Jadi kita jelasin kurang lebih nanti setelah acara Bapak mungkin bisa lebih tanya jawab Pak. Karena nanti dengan ini juga dengan tes alat semua gitu Pak. Karena nilai hemat itu saya punya juga customer itu satu ibu, dia tinggal sendiri di apartemen Pak, ya. Dia pakai alat ini juga ya. Kalau secara rupiah mungkin nggak hemat, tapi dia menjaga hubungan sama anaknya, kerepotannya sama yang mungkin orang lansia sendiri harus malam-malam beli air itu nilai hematnya jadi berbeda gitu. Kurang lebih gitu Pak. Sudah cukup jelas Pak? Kita dapat kesempatan nggak untuk mengecek berkala gitu kan tadi 2 bulan datangnya. Iya, iya. Berkala bahwa air yang kita minum memang sesuai dengan standar seperti kita tadi saya katakan. Iya. Wah kita bening nih, begitu ganti tetap bening, apalagi botolnya sekarang tambah bening ya. Iya. Nah, di tempat Bapak seperti itu enggak? Ada pengalaman yang kurang bagus sebabnya untuk hal-hal seperti ini. Mohon maaf Pak ya, Iya, iya. bahwa tidak terjadi di tempat Bapak. Iya. Atau waktu itu kita beli nih yang model-model yang seperti itu. Iya. Ternyata dia macet. Oh iya. Begitu dibetulin, walah harganya ampun Pak. Nah, Ada juga saya pernah beli di Carrefour yang manual. iya. Ternyata jatuhnya lebih mahal karena filternya mahal banget. Iya. Ya kan, lalu setelah dikomplain perusahaannya udah nggak ada. Nah itu mudah-mudahan tidak seperti itu yang terjadi ya Pak ya. Iya. Sebenarnya pertanyaan Bapak menguatkan Pak, karena tadi mungkin Bapak nggak datang dari awal. Jadi enaknya Bapak ini kan nggak usah beli alat Pak. Ini gratis,
Bapak tinggal pakai program 3-7 tahun. Selama 3-7 tahun Bapak nggak usah pusing Pak. Pakai semaksimalnya Pak, rusak diurusin sama kantor. Gitu. Ya Pak. Feel Pak seperti itu. Saya sudah dengar juga ya tadi. Iya, Pak. oh iya. Dan saya percaya kalau saya pakai juga saya akan siapkan 1 galon cadangan di Iya. luar ini. Tapi begitu rusak malam-malam saya nggak bisa manggil Iya, Bapak. betul. Atau hari Sabtu Minggu Bapak saya nggak bisa panggil Iya. gitu ya. Ini nanti Bapak dikasih salam juga untuk Bapak isi galon Bapak. Ya, kasih Pak. Makasih. Ya, oke. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ferry. Lebih meriah lagi. Ya, terima kasih sekali lagi ya Pak Ferry ya untuk sharingnya. Juga udah bawa contoh produknya ya Pak ya. Tadi juga udah memberikan demo. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada lagi yang mau ditanyakan, apalagi kan pasti pada penasaran tuh soal harga ya. Ya. Nanti bisa ditanyakan di luar dari acara ini ya. Gitu. Nah Pak Ferry mungkin boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Oke, terima kasih. Ya. Bapak Ibu malam ini sharingnya menarik banget ya, karena ternyata dari air doang juga topiknya luas juga ya. Ini bisa jadi ladang bisnis atau ladang untuk berhemat gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada yang berminat, kebetulan Pak Ferry juga ada di grup Paguyuban Bandung Mariung, nanti bisa kontak langsung atau nanti setelah acara ini bisa ngobrol. Gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin malam ini durasinya nggak sepanjang malam biasanya, tapi informasi yang disampaikan tentu saja sama bermanfaatnya ya. Gitu. Nah, ya, nggak ada? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya sudah hadir malam ini. Selamat malam.